Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Ramadana. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pasal 18 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Disimak baik-baik ya teman-teman. Pertama-tama, kita akan bahas dulu tentang apa itu pasal 18 dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal ini mengatur mengenai hak dan kewenangan setiap daerah dalam negara Indonesia yang diberikan oleh undang-undang untuk mengatur daerahnya sendiri atau keistimewaannya, atau mungkin bisa kita sebut dengan otonomi daerah. Dalam sejarahnya, pasal 18 telah diamandemen pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000 dalam sidang umum MPR. Sebelum dilakukannya amandemen, pasal 18 hanya mengatur tentang hak-hak dan asal-usul daerah yang bersifat istimewa saja. Dalam hal ini, mengartikan bahwa pasal 18 tidak mengatur semua daerah dan hanya mengatur daerah berstatus istimewa. Berikut bunyi dari pasal 18 sebelum amandemen. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahnya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Setelah dilakukannya amandemen, pasal 18 telah mengalami banyak perubahan yang sangat signifikan. Dan juga pasal 18 telah menambah 3 pasal dari sebelumnya, yaitu pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Dalam hal ini, kita bisa melihat bahwasanya pasal 18 telah mengalami perubahan yang mana penjelasannya lebih lengkap dan terstruktur. Tak hanya itu, setelah dilakukannya amandemen, pasal 18 telah sesuai dengan teori otonomi daerah yang ada di Indonesia. Dikarenakan dalam pasal 15 telah dilakukannya amandemen, telah sesuai dengan syarat dan ketentuan otonomi daerah yang seutuhnya. Tidak hanya mengatur tentang otonomi daerah, pasal 18 juga mengatur tentang bagaimana cara pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati yang dilakukan secara demokratis dan terstruktur. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata maupun informasi, mohon dikoreksi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.